Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi Prodik Siaga dengan anggota Kusuma Nur Insan Kamil dengan NIM 2002 102 04 211. Laili Indah Rahmatillah NIM 2002 102 04 179. Dinda Febriana NIM 2002 102 04 107. Hoiria Pramesti NIM 2002 102 04 225. Saya sendiri Salsabila Agil Soeharto dengan NIM 2002 102 04 152 dan Muhammad Tamim Nasiruddin dengan NIM 2002 102 04 070. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Siaga adalah peserta didik gerakan pramuka yang berusia 7-10 tahun. Pada usia tersebut, anak-anak memiliki sifat yang unik, sangat beraneka, pada dasarnya merupakan pribadi-pribadi yang aktif, tidak pernah diam. Sifat unik siaga merupakan kepolosan seorang anak yang belum tahu resiko dan belum dapat diserahi tugas dan tanggung jawab secara penuh. Sifat yang cukup menonjol adalah keingintahuan yang sangat tinggi, senang berdendang, menari, menyanyi, dan agak manja, senang mengadu, dan sangat suka untuk dipuji. Kehidupan siaga masih berkisar di seputaran keluarga sebagai pusat aktivitasnya. Atas dasar tersebut, pembina pramuka siaga dikiaskan sebagai keluarga bahagia, di mana terdapat ayah, ibu, kakak, dan adik. Wadah pembina pramuka siaga bisa disebut dengan perindukan siaga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada perindukan siaga. Satuan di gugus depan sebagai tempat berhimpunnya pramuka siaga disebut perindukan siaga. Perindukan ideal terdiri atas 18 sampai 24 pramuka siaga yang dibagi ke dalam 3 sampai 4 kelompok. Disebut barung. Barung yang ideal terdiri atas 6 pramuka siaga. Kemudian setiap barung dipimpin oleh pemimpin barung, yaitu dipilih oleh anggota barungnya. Pengangkatan pemimpin barung dan wakil pemimpin barung tidak mempengaruhi jumlah anak pada barungnya. Dari pemimpin barung dapat diangkat seorang pemimpin barung utama yang dipanggil sulung, yang dipercayakan oleh semua anggota perindukan untuk memimpin. Kemudian ada dari barung, kumpulan barung itu ada perindukan. Pembina perindukan berkewajiban memimpin dan memberi kesempatan memilih kecakapan atau peningkatan diri kepada para pembantu pembina. Perindukan. Setiap perindukan paling sedikit memiliki seorang pembantu pembina perindukan, dan akan lebih baik bila dibantu dengan 3 orang pembantu pembina perindukan, sehingga bimbingan mereka akan lebih mantap. Yang selanjutnya, barung. Barung adalah kelompok kecil dalam perindukan siaga yang idealnya beranggotakan 6 pramuka siaga, disebut barung. Kata barung berarti rumah jaga suatu bangunan. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung. Yang pertama, setiap barung, baik siaga putra maupun siaga putri, memiliki nama baru yang diambil dari nama warna seperti warna merah,
warna biru, hijau, putih, dan barung kuning. Setiap warna memiliki makna dan kiasannya, dan nama barang merupakan cerminan sifat baik yang menonjol yang akan ditiru oleh anggota baru. Yang kedua, keanggotaan barung tidak bersifat menetap, dapat diubah setiap 1-2 bulan sekali. Dilakukan secara teratur sebagai bagian dari dinamika perindukan. Kemudian, yang ketiga, barung tidak memakai bendera barung karena pelaksanaan kegiatan sampai 2 bulan sekali dilakukan secara teratur. Sebagai perindukan kegiatan di tingkat barung hanya berupa permainan singkat dan spontan. Selanjutnya, barung memiliki buku daftar hadir anggota dan kas anggota. Yang kelima, barung dipimpin secara bergilir oleh seorang pemimpin barung dan seorang wakil pemimpin barung, dipilih oleh dan dari anggota baru dengan bantuan pembina dan pembantu pembina siaga. Yang terakhir, setiap kegiatan barung didampingi pembina dan pembantu pembina siaga. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu Dewan Siaga atau Dewan Satuan Siaga. Dewan Siaga dibentuk untuk memenuhi hak anak dan melatih kepemimpinan pramuka siaga. Dewan Siaga beranggotakan seluruh anggota perindukan. Ketua Dewan Siaga adalah pemimpin barung utama atau sulung. Pertemuan Dewan Siaga diadakan 3 bulan sekali atau sesuai kebutuhan program atau aktivitas. Adapun tugas-tugas dari Dewan Siaga sebagai berikut. Yang pertama, memilih dan membahas kegiatan yang diusulkan pembina. Yang kedua, mengatur kegiatan perindukan. Yang ketiga, menjalankan keputusan-keputusan yang diambil Dewan, termasuk pemberian penghargaan. Pada perindukan siaga tidak dibentuk Dewan Kehormatan. Semua tugas Dewan Kehormatan berada di tangan pembina. Slide selanjutnya. Kegiatan siaga. Kegiatan siaga adalah kegiatan yang menggembirakan, dinamis, kekeluargaan, dan berkarakter. Pembina adalah kunci pokok di dalam mengemas bahan latihan, dan kreativitas pembina sangat diperlukan. Semakin akrab hubungan antara pembina dengan siaga, maka akan semakin tinggi tingkat ketertarikan siaga untuk tetap berlatih. Untuk menjadi pembina siaga diperlukan kesabaran, pandai bercerita, lebih baik bila pandai menyanyi, bertubuh sehat dan energik, pandai senam, dan tentu saja berbudi pekerti yang luhur, sebagaimana syarat menjadi pembina pramuka. Di dalam kegiatan latihan dapat dilakukan pemenuhan atau pengujian syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat kecakapan khusus atau SKK. Ada 4 jenis kenaikan tingkat kecakapan umum bagi pramuka siaga, yaitu siaga mula, siaga bantu, siaga tata, dan siaga garuda. Kemudian ada yang namanya syarat kecakapan khusus siaga. Selain kecakapan umum siaga, dapat mengambil kecakapan khusus yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Secara umum, syarat kecakapan khusus ada tingkatannya, yaitu yang pertama purwa, kedua madya, ketiga utama. Lalu di sini ada kegiatan latihan rutin dan pertemuan besar. Kegiatan latihan rutin yang dilakukan mingguan, kegiatan latihan ini dimulai dengan upacara pembukaan latihan, upacara penutupan latihan yang dimana pembina upacara menyampaikan rasa terima kasih dan titip salam pada keluarga adik-adik siaga. Serta tidak lupa pula latihan yang akan datang mengajak teman yang lain untuk ikut menjadi anggota baru siaga. Yang kedua, kegiatan latihan rutin bulanan. Ini yaitu 2 bulanan atau 3 bulanan menurut kesepakatan. Kegiatan ini dapat diselenggarakan atas dasar keputusan Dewan Siaga dan pembinanya.
dengan jenis kegiatan yang biasanya berbeda dengan kegiatan rutin mingguan. Pertemuan besar. Pertemuan ini diikuti oleh beberapa perindukan siaga yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Acara pertemuan besar siaga disebut pesta siaga. Pesta siaga merupakan pertemuan yang bersifat kreatif, senang-senang, rekreatif, edukatif, dan banyak bergerak. Pesta siaga dapat berbentuk bazar siaga atau memamerkan hasil karya pramuka siaga, permainan bersama, dharma wisata, perkemahan siaga atau perkemahan sehari, karnaval siaga. Dengan banyaknya jenis kegiatan ini, maka tidak mungkin seseorang kekurangan bahan latihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu memahami peserta didik dan kebutuhannya. Kebutuhan peserta didik. Para peserta didik memiliki beberapa kebutuhan di dalam proses pengembangan dirinya sendiri. Dan tentunya kebutuhan peserta didik harus diketahui oleh para pendidik dan harus dipenuhi agar suatu kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Kebutuhan dan aspirasi atau tuntutan peserta didik dalam pengembangan dirinya antara lain, yang pertama adalah adanya tempat dan kesempatan yang menyenangkan memperoleh kegiatan yang menyenangkan. Artinya, tempat yang sesuai dengan keinginan peserta didik dan mengelola kesempatan yang menyenangkan adalah strategi agar memperoleh kegiatan yang menyenangkan. Yang kedua, yaitu dorongan naluri untuk memperoleh kebebasan berpikir, berpendapat, dan berprestasi. Artinya, dalam hal ini, sistem demokrasi sangat dimunculkan. Bebas berpendapat, berpikir, dan berprestasi dapat memberikan dorongan semangat kepada para peserta didik untuk berkreasi. Yang ketiga, ada hak asasi untuk memperoleh pembinaan, bimbingan, dan kasih sayang dari orang dewasa, orang tua, dan masyarakat. Artinya, para peserta didik memiliki hak untuk memperoleh pembinaan untuk kelancaran kegiatan yang dilakukan dan pembinaan orang tua, orang dewasa, atau masyarakat yang berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Yang keempat, ada pengembangan bakat. Artinya, bakat yang sudah dimiliki manusia sejak lahir, maka bakat itu harus dikembangkan agar bakat tersebut dapat berguna untuk masa depannya. Yang kelima, pengembangan minat. Artinya, kita harus mengetahui minat peserta didik dan menjadikannya sebagai landasan untuk merencanakan suatu kegiatan yang sesuai dengan minat tersebut. Yang kemampuan dan kecakapan. Artinya, kemampuan dan kecakapan yang dimiliki oleh peserta didik harus dikembangkan karena hal ini sangat berguna untuk masa depan mereka. Yang ketujuh, ada pencapaian cita-cita. Artinya, cita-cita para peserta harus dapat tercapai. Tentunya dalam hal ini harus ada usaha yang dilakukan oleh peserta didik agar tercapainya tujuan mereka dan para pembina membimbing mereka dalam pencapaian cita-cita tersebut. Yang kedelapan, ada peningkatan daya cipta atau kreativitas. Artinya, suatu kreativitas sangat diperlukan karena untuk memberikan sesuatu yang baru dan mampu menarik minat para peserta didik dalam mengikuti suatu kegiatan. Yang kesembilan, daya pembaruan atau inovasi. Artinya, sesuatu yang monoton atau berulang-ulang dapat membuat minat para peserta didik berkurang. Mereka membutuhkan sesuatu yang baru agar tercapainya semua tujuan. Yang ke-10, ada cipta, rasa, karsa, dan karya. Artinya, para peserta didik dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan nantinya dapat menjadi sesuatu kebudayaan yang dapat berguna. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu tugas perkembangan anak usia pramuka siaga. Dalam suatu kegiatan, para pembina memiliki tugas untuk mengembangkan perilaku para peserta didik sesuai dengan jenjang usia mereka. Kegiatan harus disesuaikan dengan perkembangan fisik dan psikis mereka, baik itu dilihat dari kekuatan fisik mereka untuk menerima kegiatan tersebut maupun dilihat dari cara berpikir mereka untuk memahami setiap kegiatan yang dilaksanakan. Tugas perkembangan anak usia pramuka siaga yaitu yang pertama, belajar
keterampilan fisik atau keterampilan fisik di sini merupakan keterampilan yang secara fisik menjadi kebutuhan peserta didik sebagai bekal dalam mengatasi tantangan atau rintangan seperti tali menali, memahami peta, kompas, dan cara menggunakannya. Yang kedua yaitu membentuk sikap hidup sehat. Hal ini mengenai diri peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya. Dalam pramuka, peserta didik dapat bergaul dan menjalin komunikasi dengan teman sebaya. Yang keempat, dapat membentuk keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Keterampilan dasar ini seperti membaca dan menulis, isyarat atau sandi dalam pramuka, menghitung atau menaksir tinggi, lebar, kecepatan arus, dan lain-lain dalam pramuka. Yang kelima, yaitu membentuk konsep-konsep yang perlu untuk kehidupan sehari-hari. Menjadi pribadi yang lebih mandiri, melatih kedisiplinan, gotong royong, dan kebersamaan, meningkatkan kepedulian, belajar mencintai alam, belajar organisasi, dan bekerja sama, melatih kepemimpinan dan kreativitas. Yang keenam, yaitu membentuk hati nurani, nilai moral, dan nilai sosial. Nilai-nilai kepramukaan adalah norma hidup setiap anggota gerakan pramuka yang ditanamkan dan ditumbuh kembangkan kepada peserta didik melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadi dengan bantuan tenaga pendidik dan anggota yang akan dididik, sehingga pengalamannya dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggung jawab, serta keterikatan moral, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketujuh, yaitu membentuk sikap terhadap kelompok-kelompok sosial. Dengan kelompok-kelompok sosial, peserta didik akan hidup bersama dan saling mempengaruhi sekaligus tolong-menolong. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Pembina pramuka harus berusaha menyajikan kegiatan yang dapat menarik minat peserta didik yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan mereka. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka pembina pramuka perlu memahami tugas perkembangan peserta didik yang dibinanya, agar kegiatan yang disajikan dapat mengembangkan aspek-aspek psikologis yang berkembang pada peserta didik. Kemudian, memperhatikan apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh peserta didik, memperhatikan minat, sifat, kondisi, kemampuan peserta didik. Menyusun acara kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, membangkitkan minat peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan melalui SKU, SKK, SPG untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, serta menyelenggarakan kegiatan yang mengarah pada kegiatan beragama, pemeliharaan kesehatan, kegiatan seni budaya, kegiatan produktif, kegiatan bakti masyarakat, dan kegiatan yang dapat mengembangkan ketahanan spiritual, fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Dengan memahami kebutuhan peserta didik dalam penyusunan program peserta didik, dapat tercipta kegiatan kepramukaan sebagai proses kegiatan belajar sendiri yang progresif untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya, fisik, intelektual, emosi, sosial, dan spiritual, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, menciptakan kegiatan yang menarik, menantang, dan mengandung pendidikan. Yang pertama, yaitu belajar sambil melakukan atau learning by doing. Peserta didik sepenuhnya diberikan kesempatan untuk mencoba praktik langsung dan berkreasi tanpa takut salah. Setelah itu, mengalami proses belajar selanjutnya berupa pemberian refleksi oleh pembina untuk penguatan dan pemantapan materi. Misalnya, materi tentang semafor. Setelah mendapatkan materi tentang semafor, anak-anak dapat belajar dengan praktik secara langsung, menggunakan bendera semafor secara langsung untuk menerima informasi ataupun membalas informasi yang ada. Belajar sambil melakukan dapat dilaksanakan dengan cara-cara berikut, yaitu yang pertama, kegiatan kepramukaan dilakukan melalui praktek secara praktis sebanyak mungkin. Dan yang kedua, mengarahkan perhatian peserta didik untuk melakukan hal kegiatan yang nyata, serta merangsang rasa keingintahuan terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
dan penuh tantangan bagi peserta didik. Yang pertama, pesta siaga. Anggota siaga merupakan anggota pramuka yang berada di tingkat dasar. Di Indonesia sendiri biasanya berusia antara 7 sampai 12 tahun. Anggota siaga kebanyakan merupakan anak-anak yang berada di jenjang sekolah dasar, sehingga kegiatan yang dilakukan lebih bersifat menyenangkan. Contoh dari kegiatan pesta siaga ini mengadakan permainan antar anggota siaga, mengadakan pameran dari hasil karya pramuka siaga, hingga bermain drama kepramukaan yang juga dilakukan oleh anggota siaga. Yang kedua, estafet tunas kelapa. Kegiatan yang direkomendasikan untuk kegiatan pramuka ini yaitu estafet tunas kelapa. Kegiatan ini kurang lebih merupakan acara kirap dengan anggota dari siswa pramuka yang dilakukan secara estafet. Karena kegiatan ini diselenggarakan oleh pihak kuartir daerah, maka anggota pramuka yang akan hadir dan turut berpartisipasi di dalamnya biasanya dalam jumlah yang besar, mulai dari anggota pramuka tingkat siaga, penggalang, hingga untuk mengikuti kegiatan ini. Yang ketiga, penjelajahan tingkat ringan. Penjelajahan biasanya dilakukan oleh anggota pramuka penggalang. Namun, kini sudah bisa dilakukan hampir di semua jenjang anggota pramuka. Tentunya untuk setiap jenjang disediakan medan dan kesulitan yang berbeda untuk memudahkan anggota pramuka menyelesaikan penjelajahan. Penjelajahan dilakukan di alam terbuka dan bisa dilakukan baik beregu ataupun secara mandiri. Yang keempat, keterampilan tali temali. Keterampilan tali temali merupakan kegiatan pramuka untuk melatih ketangkasan seperti memasang tenda, membuat tandu, dan membuat tiang bendera dengan memanfaatkan teknik tali temali. Yang kelima, keterampilan baris berbaris tingkat dasar. Keterampilan baris berbaris ini merupakan kegiatan yang akan selalu diajarkan dalam kepramukaan untuk melaksanakan instruksi dan perintah melalui gerakan-gerakan fisik. Kegiatan ini difokuskan untuk melatih kekompakan regu, keserasian, dan kekompakan. Yang keenam, keterampilan semapur dan morse. Kegiatan yang diajarkan untuk memahami bahasa sandi dalam kepramukaan. Yang membedakan antara semapur dan morse hanyalah media yang digunakan. Selain dari kegiatan itu, ada kegiatan lainnya seperti kegiatan persari, membuat hasta untuk membutuhkan kreativitas peserta didik agar bisa dikembangkan untuk menjadi slide selanjutnya. Kegiatan yang menarik, penuh tantangan, dan mengandung nilai. Kegiatan kepramukaan harus menantang dan menarik minat kaum muda untuk menjadi pramuka, sedangkan mereka telah menjadi pramuka tetap, terpikat dan mengikuti serta mengembangkan acara kegiatan yang ada. Yang B, kegiatan kepramukaan bersifat kreatif, inovatif, dan rekreatif yang mengandung pendidikan. Kegiatan dilaksanakan secara terpadu. D, pendidikan dalam kepramukaan dilaksanakan dalam tahapan peningkatan bagi kemampuan dan perkembangan individu maupun kelompok. E, materi kegiatan kepramukaan disesuaikan dengan usia dan perkembang jasmani dan rohani peserta didik. Selain kegiatan itu, pramuka juga memiliki permainan yang mengandung nilai. Yang pertama, seperti permainan baut barisan. Tujuan dari permainan ini agar seluruh peserta dapat saling mengenal lebih jauh, dari mengenal fisik hingga mengenal masing-masing sifat mereka. Yang kedua itu ada tangkai sapu ajaib. Tujuannya untuk memberi kesepakatan kepada peserta untuk saling mengenal lebih jauh lagi. Kemudian ada menggambar wajah. Tujuannya untuk membantu peserta memandang langsung ke dalam mata pasangannya
saling mengenal ciri-ciri wajahnya dengan harapan hal ini bisa membantu proses untuk saling terbuka dan tidak lagi kikuk satu dengan lainnya. Kemudian ada rantai nama. Rantai nama ini permainan yang bertujuan untuk bagi kelompok yang saling mengenal nama masing-masing agar lebih akrab, serta memberi pengalaman di depan forum. Selain itu, ada juga kegiatan seperti membuat teka-teki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu cara menyusun kegiatan yang menarik, menantang bagi peserta didik tergantung pada tingkat perkembangan jiwa dan usia peserta didik yang bersangkutan. Yang pertama yaitu pembina melibatkan peserta didik atau dewan satuan dalam menghimpun macam-macam kegiatan yang diinginkan oleh para peserta didik. Yang kedua yaitu peserta didik dan pembina mengelompokkan macam-macam kegiatan tersebut menjadi kelompok-kelompok kegiatan yang sejenis. Yang ketiga yaitu peserta didik dengan didampingi atau dibimbing pada pembina untuk menyusun kegiatan dengan memperhatikan skala prioritas, penyesuaian dengan waktu dan tempat, pelaksanaan program kegiatan yang diselenggarakan dengan kegiatan masyarakat yang ada pada saat itu. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan yaitu seperti kepemimpinan, public relationship, keterampilan kepramukaan, teknologi tepat guna, kewirausahaan, dan kelompok kegiatan itu seperti berkemah, menolong, dan teknologi, serta berwirausaha. Ketika program yang sudah diterapkan tersebut akan dilaksanakan, pembina mengajak para pemimpin atau sangga untuk berlatih bagaimana melakukan kegiatan yang akan datang. Pada saat pembina menggeladi para pemimpin tersebut, pembina menentukan metode yang tepat dan bagaimana cara melaksanakan dalam praktik sehingga pada saat melaksanakan kegiatan bersama rekan-rekannya, mereka dapat memberi petunjuk tentang bagaimana melaksanakan kegiatan yang dihadapinya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Mbak. Selanjutnya yaitu contoh rencana kegiatan mingguan golongan siaga dari bulan Juni sampai Agustus. Untuk bulan Juni, minggu keempat dan kelima yaitu pengenalan pramuka dan pengenalan siaga. Rincian kegiatannya yaitu memberikan pemahaman kepada pramuka siaga tentang pramuka secara umum. Dan bulan Agustus di minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat yaitu rukun Islam dan rukun iman. Minggu ketiga Dwi Dharma dan Dwi Satya. Minggu keempat yaitu seragam pramuka. Rincian kegiatannya yaitu menjelaskan kepada pramuka siaga tentang rukun Islam dan rukun iman. Menjelaskan dan melatih pramuka siaga tentang latihan dasar baris berbaris di tingkat yang dasar. Memberikan pemahaman kepada pramuka siaga tentang dua janji pramuka serta mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Minggu keempat yaitu menjelaskan kepada pramuka siaga tentang seragam pramuka. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.